Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini, kita kembali dapat berkumpul untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Bersaat teduh dimulai. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan. Dan kita mau bermazmur bagi namanya yang kudus. Karena hanya kepada Dialah kebenaran yang sejati. Sama-sama kita mau katakan, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu. Amin. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama gereja Tuhan katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan.
Tuhan, saya silakan bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, Allah kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kami, hingga kami dapat berkumpul, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Namun kami menyadari kami banyak keterbatasan dan dosa. Kami memohon belas kasihan yang daripada Tuhan, memberikan pengampunan, penyucian, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga,
Pada pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati, menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir diberkati Tuhan. Kami percaya sukacita surga nyata pada pagi hari ini, hingga kami semua berkumpul siap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tidak lupa kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan, hantarkan di tempat ini, memenuhi setiap kursi-kursi yang sudah tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya percaya pada pagi hari ini ada sukacita surga yang daripada Tuhan, amin. Karena pada pagi hari ini adalah pagi yang indah. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kasih Tuhan tetap yang terindah. Mari sama-sama kita katakan sungguh nyata. Di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untuk segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita terus mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tinggi namamu dipuji.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Mari mempersiapkan diri, waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Kembali kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Yesus selalu mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Hanya dengan cara dan waktu yang tepat bagi Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan, waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama dengan segenap hati kita katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jemaat Tuhan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharap. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Jemaat Tuhan yang udah bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang boleh kami naikkan kepadamu pagi ini. Itulah yang menjadi kerinduan kami untuk terus mengagungkan nama Tuhan. Dan melalui pujian yang boleh kami nyanyikan kepadamu pagi ini ya Tuhan, dapat memberikan kami pemahaman bahwa Engkau yang sanggup melakukan hal yang menurut kami tidak mungkin. Tuhan, ada banyak hal yang boleh kami lakukan yang membuat kami tidak sadar kami semakin menjauh dari Engkau. Biarlah melalui firman-Mu kami kembali diingatkan, kami kembali ditarik pada Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, agar kami mengerti suara Tuhan yang ingin disampaikan pagi hari ini. Firman-Mu yang tiada henti-hentinya diberitakan kepada kami, yang mengajarkan, mengingat dan menegurkan setiap kami, agar kami setiap hari semakin meneladani Kristus dan kami dapat memancarkan kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Injil Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini, dan kami dapat mengalami perjumpaan pribadi secara khusus ketika kami mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu yang sangat terbatas, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, agar firman Tuhan yang boleh disampaikan seturut apa yang Tuhan kehendaki untuk menguatkan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, salam. Ya, Bapak Ibu kita bersyukur di mana ya di minggu ketiga ini kita masih berikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, satu tema yang akan kita sama-sama renungkan pagi ini adalah doa yang dijawab. Tema kita pagi ini Bapak Ibu adalah doa yang dijawab. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu untuk membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang mengantarkan kita pada tema ini. Kita buka di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang keempat. 1 Tawarikh pasalnya yang keempat. Kita baca mulai ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Karena ayatnya cuma 2 ayat, saya mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat membaca di Alkitab masing-masing dan juga di layar yang sudah ditampilkan. Pada hitungan yang ketiga kita akan bersama-sama membaca. 3, 2, 1. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca Bapak Ibu, tetapi kita juga dapat menerapkan dalam aspek hidup kita. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, tema yang menjadi penegasan kepada kita pagi ini adalah doa
yang dijawab. Doa yang dijawab. Bapak Ibu, tema ini ada beberapa kali disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan. Walaupun kalimatnya berbeda, menurut saya tujuannya sama. Sama-sama berkesinambungan. Saya menyinggung sedikit, misalnya Bapak Darius. Saya pernah mendengarkan khotbahnya, dia lebih menegaskan makna doa. Dan yang kedua itu pernah disampaikan oleh Bapak Gabriel waktu masih sempat melayani di gereja kita. Beliau mengatakan doa itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, hal ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Arneti. Kurang lebih dia menyampaikan begini di khotbahnya beberapa waktu yang lalu. Kalau Tuhan belum menjawab, doa kita bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, pagi ini ya kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena hal ini kembali mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu saudara betapa pentingnya doa dalam hidup kita. Doa adalah bagian yang tidak terpisahkan Bapak Ibu dari hidup kita sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut Bapak Ibu, kita perlu menegaskan hal ini terlebih dahulu. Kita pasti percaya, setuju ya, kalau doa itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Setuju ya? Yang tidak setuju? Terima kasih. Nah, doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu merupakan tanda kita mengenal Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena melalui doa itu juga Tuhan dapat memakai untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Ada seorang penulis Bapak Ibu yang bernama Robert dan Charles pernah mengatakan begini. Doa itu adalah percakapan seorang anak. Percakapan seorang anak yang bergantung kepada bapaknya yang penuh kasih. Dan di dalam doa itu, seorang anak akan menyampaikan kerinduannya. Menyampaikan syukurnya, permohonannya. Dan sementara Bapa akan merindukan untuk mendengar suara anaknya. Bapak Ibu, saya perlu menegaskan kepada kita tema ini Bapak Ibu. Berbicara tentang doa yang dijawab Bapak Ibu, ada banyak dari kita yang menyalahartikannya. Kenapa? Kalau kita mendengar satu statement doa yang dijawab, berarti yang kita fokuskan adalah apa isi doanya. Itu kan, apa sih isi doanya? Padahal di dalam ayat yang sudah kita baca pagi hari ini, sangat jelas memberikan kita gambaran. Sebelum Alkitab mencatat isi doa Yabes, Alkitab terlebih dahulu memperkenalkan pribadi Yabes. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, doa itu tidak ditentukan dari apa yang kita minta. Tetapi apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari pagi ini Bapak Ibu. Yang pertama, doa yang dijawab itu adalah lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, doa yang dijawab adalah doa yang lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan kepada kita. Bapak Ibu dapat menyimaknya. Dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca pada pasalnya yang keempat itu, sebenarnya kita sedang membaca daftar silsilah gitu loh. Nama-nama disebutkan dari ayat per ayat. Mulai dari keturunan Yehuda, keturunan Simeon, sampai kepada suku-suku. Tetapi yang menariknya begini Bapak Ibu, di tengah-tengah daftar silsilah itu, ada satu nama yang menjadi perhatian khusus, yaitu Yabes. Ada di ayat yang ke-9 dan ke-10. Yabes itu bukan orang yang besar Bapak Ibu.
Bukan orang yang terkenal. Seperti Daud, seperti Salomo, Hizkia, bukan. Yabes hanya 2 kali disebutkan dalam Alkitab. Yaitu di ayat yang sudah kita baca. Artinya Bapak Ibu, orang ini adalah orang yang paling rendah. Orang yang biasa gitu loh. Tetapi walaupun dia orang yang biasa, dia mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Siapa sih Yabes ini? Yabes itu dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, Yabes. Yang berasal dari katanya itu Hotsep. Artinya secara sederhana begini. Yabes itu adalah seseorang yang sedang berada dalam kesakitan. Yabes itu adalah seseorang yang sedang berada dalam penderitaan. Itu arti namanya. Dan jangan salah, di zaman dulu, nama itu bukan sekedar panggilan Bapak Ibu. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Ada nama pokoknya enak didengar, enak dipanggil, yes itu nama. Tapi di zaman dulu, nama itu sudah mengandung makna yang sangat dalam. Dan itu sudah menentukan masa depannya. Nama itu Bapak Ibu itu bisa mencerminkan sebuah pengalaman. Itu bisa mencerminkan pengharapan pada masa depan. Dan ada kenangan-kenangan yang akan menyertai dia di masa depan. Jadi Yabes ini artinya secara sederhana Bapak Ibu. Dia itu adalah seseorang yang sedang kesakitan. Di masa depannya dia akan kegagalan. Di masa depannya dia akan menghadapi penderitaan. Tapi Bapak Ibu yang menarik. Ini yang menarik. Dalam ayat yang sudah kita baca. Alkitab tidak mengatakan engkau hidup sesuai arti namamu. Alkitab tidak mengatakan Yabes ini akan kegagalan. Hidupnya di masa depan akan terus ada dalam kesakitan. Tidak Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang ke-9 kita melihat bahwa dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dimuliakan di sini berarti orangnya itu terhormat. Orangnya itu bernilai. Bapak Ibu ternilai bukan dalam arti ternilai dalam semanusia. Tetapi ternilai yang dimaksudkan dalam hal ini adalah memiliki nilai kehormatan di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu simpulkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Arti Yabes itu berbicara tentang kesakitan. Tetapi hidupnya berbicara tentang anugerah Tuhan. Masa lalunya tidak menentukan masa depannya Bapak Ibu. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini lebih menegaskan Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Inilah tujuan penulisan kitab Tawarikh ini. Kitab ini tidak hanya ditulis begitu saja Bapak Ibu. Kitab ini ditulis ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan. Mereka sedang mengalami penderitaan. Mereka sedang mengalami kesulitan. Kerajaan Daud runtuh. Bait Allah dihancurkan. Dan mereka sudah gagal. Kalau kita melihat dari pribadinya bangsa Israel, orang yang tegar tengkuk, orang yang suka ngeluh, maka saya yakin ada sebuah statement dari mereka. Wah, apakah Tuhan masih memperhatikan kita nggak? Apakah Tuhan masih mengingat janjinya nggak? Itulah tujuan dari penulisan kitab Tawarikh ini Bapak Ibu. Ezra sedang menyisipkan si Yabes ini untuk menyatakan kepada bangsa Israel, hey, Yabes hanya 2 kali muncul dalam Alkitab, tetapi dia diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi bangsa Israel yang disebutkan berkali-kali, yang dipimpin oleh Tuhan dari bangsa Mesir sampai bangsa Kanaan, tanah Kanaan. Kenapa enggak Tuhan memperhatikan kalian? Lalu kenapa Bapak Ibu Yabes ini disebut lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya? Jawabannya Bapak Ibu ada di ayat yang ke-10 di bagian A. Ada satu pernyataan begini, Yabes berseru kepada Allah. Ini jawabannya. Yabes bernilai di hadapan Tuhan bukan terletak pada apa yang ia miliki, tetapi kepada siapa ia datang.
Ia mengenal Tuhan. Ia datang kepada Tuhan. Ia bergantung kepada Tuhan. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya dari perenungan kita pagi ini Bapak Ibu, Alkitab tidak menceritakan isi doa Yabes terlebih dahulu. Alkitab mencatat perkenalan pribadi Yabes terlebih dahulu. Sebelum kita melihat permohonan, sebelum kita melihat isi doa Yabes, kita terlebih dahulu diperlihatkan dari kehidupannya. Yohanes Calvin pernah menyatakan hal ini Bapak Ibu. Doa itu adalah latihan utama dari iman kita. Doa itu adalah latihan utama dari iman kita Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka ia akan datang kepada Tuhan dengan doa. Karena ia menyadari, ia terbatas. Ia tidak mampu menjalani hidupnya dengan kekuatan dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Orang yang merasa cukup dalam dirinya Bapak Ibu, percayalah, ia tidak merasa untuk membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini berbicara doa yang dijawab. Fokus kita bukan bagaimana cara doa, apa yang harus diminta. Fokus kita pada pagi hari ini Bapak Ibu mengarahkan kita terlebih dahulu. Siapa yang berdoa itu? Kita harus mengenal pribadi terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelum mendengar, sebelum melihat doanya. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, doa yang dijawab adalah doa yang lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak sedikit dari kita yang memandang doa itu adalah jalan keluar. Kita berdoa, kita sakit lalu kita berdoa. Kita menghadapi pergumulan lalu kita berdoa. Itu memang tidak salah Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan hal itu. Kita perlu membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika doa yang menjadi fokus utama kita adalah jalan keluar. Bukan lagi untuk menyatakan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita membutuhkan pertolongannya. Tetapi kita kurang merindukan Dia melalui kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya di situ Bapak Ibu. Di sisi lain juga ada banyak dari kita yang merasa, oh saya tidak layak berdoa. Ada tuh, ada beberapa yang saya temui Bapak Ibu. Orang-orang takut berdoa. Kenapa? Katanya, oh ada yang lebih pintar. Ada yang lebih bisa menyusun kata-kata pada saat berdoa. Seperti pendeta, penatua, pelayan Tuhan, jemaat tidak. Mereka ragu, takut salah gitu loh. Bapak Ibu saya mau mengatakan begini. Kalau kita sedang berada dalam posisi itu. Itulah yang membuat kita ragu. Bahkan kita takut salah mengucapkan kata-kata ketika berdoa. Dan lambat laun saya dan Bapak Ibu saudara akan meninggalkan persekutuan dengan doa, dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau menguatkan kita dalam hal ini Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengenal, yang terlebih dahulu mengenal anak-anaknya. Sebelum satu kata keluar dari mulut kita Bapak Ibu, Tuhan mengenal, Tuhan lebih tahu apa yang dibutuhkan Bapak Ibu saudara dan saya Bapak Ibu. Karena yang dilihat oleh Tuhan itu bukan kalimatnya, tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah hati. Hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bukan juga dari tindakan Bapak Ibu. Kita belajar dari kisahnya Daud. Di Mazmur 86 Bapak Ibu, itu sudah memberikan gambaran yang sangat relevan dalam hidup kita. Daud itu Bapak Ibu, adalah seseorang yang menaikkan mazmurnya, menaikkan doanya. Ketika ia berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Musuh-musuh mengepungnya. Orang-orang bangkit melawan dia. Nyawanya terancam. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak bisa, dia tidak merasa
oh saya kuat di hadapan Tuhan. Tidak. Dia juga tidak menyembunyikan kelemahannya. Tetapi ia datang kepada Tuhan dengan mengatakan, sendangkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sengsara dan miskin aku. Artinya Bapak Ibu, ia menyadari, ia tidak terbatas. Ia membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu, keadaan seperti ini sebenarnya sudah tidak jauh dari hidup kita. Apa yang dialami oleh Daud adalah kita saat ini. Meskipun nyawa kita tidak terancam, tetapi iman kita terancam Bapak Ibu. Setiap hari ada beberapa masalah-masalah yang membuat iman kita semakin tergoncang. Ada banyak orang yang memikirkan masa depan anaknya. Ada banyak orang yang memikirkan masalah keluarga. Bapak Ibu, kita yang menghadapi pergumulan, saya tidak tahu apa yang dihadapi sama Bapak Ibu sekarang. Tapi percayalah, Tuhan tahu apa yang kita alami. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang saya mau katakan adalah ketika kita berada dalam keadaan seperti itu, yang perlu kita lakukan Bapak Ibu bukan apakah saya bisa berdoa. Apakah saya perlu berdoa? Tidak Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan adalah apakah kita mau datang kepada Tuhan? Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara mau datang kepada Tuhan? Lalu seperti apa sih doa yang berkenan kepada Tuhan? Seperti apa doa yang berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu, doa yang berkenan kepada Tuhan itu tidak perlu panjang. Tuhan tahu apa yang diinginkan. Karena yang Tuhan inginkan adalah doa yang lahir dari hati yang mengenal Tuhan. Doa yang lahir dari ketergantungan kepada Tuhan. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, Tuhan itu hanya mendengarkan doa-doa orang-orang tertentu. Tuhan itu hanya mendengarkan doa pendeta. Hanya mendengarkan doa penatua, pelayan Tuhan. Kalau sama saya mungkin didengarkan, tapi Tuhan korting. Bapak Ibu jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah beranggapan, kata-kata saya terbata-bata. Kata-kata saya terbatas. Bapak Ibu coba perhatikan anak kecil. Yang semua punya anak ya. Kalau anak kecil yang nangis saja kita mengerti. Orang tua mengerti. Betul gak? Ada satu anak dia menangis, kita tahu apa yang dia butuhkan. Apalagi Tuhan kita Bapak Ibu. Tanpa kita menangis, tanpa kita berdoa, Tuhan lebih dulu tahu. Tapi bagaimana kita meresponnya Bapak Ibu? Kalau begitu mari kita periksa hati kita sampai saat ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya mencari Tuhan ketika desak. Ketika hati kita baik-baik, maka kita tidak mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan menjadi hubungan yang musiman Bapak Ibu. Dekat ketika ada masalah, jauh ketika baik-baik saja Bapak Ibu. Doa bukan sekedar untuk meminta sesuatu Bapak Ibu ya. Doa itu bukan sekedar sarana untuk kita meminta sesuatu. Doa itu adalah sarana untuk kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan datang kepadanya. Bukan hanya sekedar membutuhkan, tetapi karena ia membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada ungkapan yang saya mau katakan begini Bapak Ibu. Tuhan itu tidak mencari orang yang sempurna. Tetapi hati yang sungguh datang kepadanya. Karena sebab pada akhirnya Bapak Ibu doa yang dijawab bukan lahir dari mulut. Tetapi dari hati yang benar-benar mengenal Tuhan. Kiranya kita dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan hal yang kedua Bapak Ibu yang dapat kita pelajari pagi hari ini. Yaitu doa yang dijawab. Adalah doa yang menjadikan penyertaan Tuhan yang utama. Doa yang dijawab adalah doa yang menjadikan penyertaan Tuhan yang utama. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-10.
Saya akan bacakan kepada kita. Dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang Kristen yang membaca bagian ini secara dangkal. Ada banyak kok orang Kristen yang membaca bagian ini secara dangkal, Bapak Ibu. Mereka memahami bahwa doa yang dijawab itu selalu identik pada keberhasilan. Selalu identik pada perluasan bisnis secara ekonomi. Selalu identik dengan kehidupan yang lancar tanpa kesulitan. Bapak Ibu, bagian ini kalau kita salah memahami, maka kita akan ditarik pada teologi kesuksesan. Kenapa? Karena kita menganggap ya Tuhan itu bekerja untuk membuat kita sukses dan nyaman. Padahal kalau kita membaca ayatnya yang 10 ini Bapak Ibu dengan cermat, sesungguhnya inti doa Yabes itu tidak terletak pada apa yang ia peroleh. Tetapi terletak pada siapa yang menyertainya Bapak Ibu. Fokus doa Yabes itu bukan hasil hidup. Tetapi fokus doa Yabes itu adalah hadirat Allah dalam perjalanan hidupnya. Mari kita perhatikan isi doa Yabes di ayatnya yang ke-10. Yang pertama, ia meminta berkat. Ia meminta berkat. Kita bisa melihat di ayat yang ke-10 dikatakan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapak Ibu, dalam bahasa asli ini tidak pernah diartikan ini adalah berkat secara materi. Tidak. Berkat dari Tuhan itu sudah mencakup seluruh aspek hidup manusia. Dan dalam perspektif iman kita Bapak Ibu, berkat rohani itu adalah dasar dari segala berkat. Inilah yang dilakukan oleh Yabes ini Bapak Ibu. Ia tidak menganggap berkat itu adalah berkat yang berkelimpahan. Tetapi dia berdoa, ia hidup berada dalam anugerah Allah itu sendiri. Itu berkat. Doa yang kedua Bapak Ibu, dia meminta perluasan hidup. Di ayatnya yang ke-10 ada satu kalimat, memperluas daerahku. Bapak Ibu, kalimat ini bukan merujuk pada peningkatan gaya hidup atau kekayaan atau keberhasilan, tidak Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya ini merupakan sebuah permohonan seorang Yabes untuk memperluas iman dia, untuk mengokohkan keteguhan iman dia. Secara sederhana begini Bapak Ibu, Yabes sedang memohon agar hidupnya itu luas di dalam persekutuan dengan Tuhan. Isi doa yang ketiga Bapak Ibu, ia sedang meminta penyertaan Tuhan. Ya, ini sudah tidak kaget kita Bapak Ibu. Dalam Alkitab, penyertaan Tuhan dilambangkan sebuah pimpinan, bimbingan, pemeliharaan, perlindungan. Jadi bukan sekedar pertolongan yang sesaat Bapak Ibu. Ini adalah pertolongan yang terus menerus. Dan Yabes meminta kiranya engkau memelihara saya Bapak Ibu. Tuhan. Semua kalau dia menyatakan di ayatnya yang 10. Memelihara saya. Jika tanpa Tuhan maka semua akan kehilangan maknanya. Doa yang keempat Bapak Ibu. Dia meminta perlindungan dari malapetaka. Di ayatnya yang ke-10. Dikatakan, melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu, di dalam diri Yabes ini sebuah permohonan Bapak Ibu. Sebuah kerinduan untuk Tuhan tidak membiarkan dia jatuh di dalam kejahatan dosa. Jatuh dalam orang-orang dalam musuhnya. Jatuh dalam kejahatan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yabes, tadi saya sudah menjelaskan di awal. Arti nama Yabes adalah seseorang yang sedang dalam penderitaan. Yang sudah melambangkan masa depannya ia akan diperhadapkan terus dalam penderitaan. Dan dia memohon kepada Tuhan
Tuhan, tolong jangan sampai aku dikuasai oleh luka. Jangan sampai aku dikuasai oleh penderitaan masa lalu. Bapak Ibu, dari keempat doanya Yabes ini Bapak Ibu, tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Semua ada tujuannya. Dan Yabes tidak meminta dari hal-hal yang duniawi. Yabes meminta sebagai kesatuan dalam imannya, yaitu dia yang berada dalam penyertaan Tuhan. Saya menyimpulkan keempat doa Yabes ini Bapak Ibu dengan satu ungkapan dari Matthew Henry. Dia menyimpulkan keempat ini adalah, jika engkau berkenan memberkati dan melindungi aku, lakukan apa yang engkau kehendaki terhadapku. Aku akan berada di bawah perintah dan kehendakmu selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Tanganmu yang menyertai aku adalah tindakan Allah. Dan Yabes sedang berdoa tidak mengejar hasil hidupnya, tetapi ia menginginkan kehadiran Allah dalam setiap aspek hidupnya Bapak Ibu. Bapak Ibu seringkali ya, yang sering terjadi dalam doa kita adalah berpusat pada permintaan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, doa kita itu berpusat pada permintaan. Kita bergumul, lalu kita minta Tuhan cepat berlalu. Kita menghadapi masalah, kita minta Tuhan jangan hadapkan saya dalam masalah ini Bapak Ibu. Tuhan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita tidak memiliki tanggung jawab. Kenapa? Kita perlu menyadari Bapak Ibu, penderitaan dan pergumulan itu adalah sesuatu hal yang dekat dengan kita. Alkitab menyatakan, penderitaan itu sudah menjadi satu proses, bagian dari proses untuk membentuk iman kita. Dan kita satu pelajaran penting yang kita lihat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mengalami penderitaan. Ia tidak berlalu dari penderitaan, ia mengalami. Ia harus menjalani penderitaan itu dan memberikan teladan kepada kita. Bapak Ibu, sesungguhnya dalam hal ini sudah menjadi pembelajaran penting dari kita. Jangan sampai doa kita lebih kepada permintaan. Kita lupa akan satu hal, yaitu Tuhan yang mengubah cara pandang kita untuk menilai keadaan kita. Bukan kita yang mengubah cara pandang kita Bapak Ibu. Ada satu ilustrasi begini Bapak Ibu, seorang pelaut yang sedang berada di tengah lautan, tiba-tiba ada badai yang sangat lebat, dia tidak bisa melihat, dia tidak tahu mata angin dari mana, dia tidak tahu apakah ini utara atau selatan, tetapi yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Dia tidak panik. Kenapa dia tidak panik? Karena dia memiliki kompas. Walaupun ia tidak melihat jalan, tetapi kompas menunjukkan arah yang benar. Dia tidak bergantung pada keadaan, tetapi ia bergantung pada kompas. Dan hal ini sudah menjadi pembelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Besok, minggu depan, bulan depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan itu akan membingungkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu akan membuat kita tidak jelas apa yang terjadi ke depan. Tapi satu hal yang dapat menguatkan kita Bapak Ibu, kita tidak hanya berfokus pada keadaan. Karena kenapa? Karena penyertaan Tuhan itulah yang dapat mengarahkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yabes tidak meminta penderitaannya berlalu, tetapi Yabes meminta penyertaan Tuhan. Dan kiranya kita dikuatkan di dalam kebenaran ini Bapak Ibu. Satu kalimat yang saya mau katakan, iman kita itu tidak diukur dari seberapa cepat masalah selesai. Tetapi iman kita itu diukur dari seberapa dalam kita percaya kepada Tuhan. Tuhan memang tidak selalu mengubahkan keadaan kita Bapak Ibu. Tetapi dalam keadaan itu, Tuhan membentuk hati kita semakin teguh di dalam Dia. Dalam setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap masalah,
Percayalah Bapak Ibu, Tuhan sedang bekerja. Bukan hanya untuk mengubahkan juga, tetapi untuk membuat kita ketergantungan kepada Dia. Doa yang besar Bapak Ibu bukan hidup tanpa masalah. Doa yang besar adalah hidup yang tidak kehilangan Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Kiranya kita dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, hal yang dapat kita pelajari adalah doa yang dijawab. Adalah doa yang membawa kita semakin tunduk pada kedaulatan Allah. Doa yang dijawab adalah doa yang membawa kita semakin tunduk pada kedaulatan Allah. Mari kita melihat di ayatnya yang ke-10c. Saya akan bacakan kepada kita. Dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu, dalam ayat ini kita melihat satu tindakan. Tindakannya apa? Yaitu Allah mengabulkan. Subjeknya cukup jelas Bapak Ibu. Subjeknya Allah. Tindakannya apa? Tindakannya mengabulkan doa Yabes. Fokusnya apa? Fokusnya bukan pada Yabes Bapak Ibu, tetapi pada Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak sedang menampilkan Yabes sebagai tokoh yang utama. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu sedang menegaskan satu hal. Allah tetap berdaulat dalam doa umatnya, yaitu Yabes. Allah mengabulkan doa Yabes Bapak Ibu bukan karena ia pintar. Bukan karena ia lebih rohani dari saudara-saudaranya. Bukan karena dia lebih baik dari saudara-saudaranya. Tidak. Allah mengabulkan doa Yabes karena Allah yang berdaulat. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kedaulatan Allah Bapak Ibu. Yang pertama, kedaulatan Allah itu tidak tunduk pada kehendak manusia. Ada banyak dari kita yang berdoa secara tidak sadar, kita sedang mengarahkan Tuhan. Kita lupakan satu hal bahwa doa itu sesungguhnya sudah membawa kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita sendiri. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dapat kita pelajari adalah kedaulatan Allah bukan berarti Allah tidak peduli. Ingat Bapak Ibu, kedaulatan Allah bukan menjauhkan kita dari dirinya. Kedaulatan Allah membawa kita semakin dekat. Membawa kita semakin mengerti kehendaknya. Dan hingga pada akhirnya doa akan dijawab. Doa kita akan dijawab. Kenapa? Karena Allah berkuasa Bapak Ibu. Allah berkuasa, Allah maha hadir. Yang ketiga Bapak Ibu yang dapat kita pelajari adalah kedaulatan Allah itu akan selalu menghasilkan ketundukan kita. Bukan kemandirian kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya tegaskan, kedaulatan Allah itu akan selalu menghasilkan kita tunduk dalam kehendaknya. Bukan membuat kita terus mandiri. Bapak Ibu, kalau kita tahu doa akan membuat kita semakin tunduk kepada Tuhan, maka kita akan mengerti. Kita akan mengerti hidup kita ini kita tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri. Semakin Allah menjawab doa kita Bapak Ibu, maka semakin ia akan menarik kita, mengajak kita untuk tunduk pada kehendaknya. Semakin Allah menjawab doa kita, semakin memberi apa yang kita butuhkan, maka kita semakin sadar kita membutuhkan Tuhan. Maka yang menjadi kesimpulan dari perenungan kita pagi hari ini Bapak Ibu, doa yang dijawab itu tidak ditentukan oleh rohani kita, tidak ditentukan oleh kata-kata kita, tetapi itu adalah relasi kita yang benar dengan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar dari satu tokoh yaitu Yabes, menunjukkan doa yang dijawab adalah doa yang menempatkan penyertaan Tuhan yang utama. Bukan menempatkan kekuatannya yang utama, tetapi penyertaan Tuhan. Doa yang dijawab itu akan membawa kita semakin tunduk pada kedaulatan Allah. Bapak Ibu, doa yang dijawab bukan memaksakan Tuhan untuk memenuhi keinginan kita.
Tetapi doa yang dijawab adalah doa yang mempercayakan hidup dalam kehendak Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini tidak sekedar kami dengar, tetapi kami dapat menerapkan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Ada banyak hal yang boleh kami doakan kepada Tuhan, tetapi kami melupakan identitas kami terlebih dahulu. Seringkali kami berdoa kepada Tuhan, mengharapkan Tuhan, tetapi sebenarnya kami sedang mengandalkan kekuatan kami. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman-Mu ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa ketika kami berdoa, maka kami sedang mengarahkan fokus kami kepada Tuhan. Kami sedang menempatkan penyertaan Tuhan yang utama dalam hidup kami. Sehingga hasil dari doa yang boleh kami panjatkan kepada Tuhan, kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan kami dibawa untuk tunduk di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu terus nyata yang bekerja dalam lubuk hati kami, yang menanamkan firman Tuhan ini untuk kami ingat dan kami lakukan. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang lagi kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah memelihara kami semuanya sampai detik ini. Kami akan berikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberikan dengan rela hati, tulus hati, karena Tuhan tidak memperhitungkan besar kecilnya apa yang kami berikan, tapi berdasarkan kesungguhan kami di dalam memberi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan. Kita dipilih.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada hari ini Engkau mengajar kepada kami bagaimana berdoa yang benar, bagaimana berdoa yang memohon sesuatu yang mulia, tidak mengutamakan hal-hal lahiriah, tapi mengutamakan hal-hal yang memiliki nilai kekal. Ajarkan kepada kami untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan yang menanggung beban hidup kami, yang mengajari kami, yang menolong kami, yang memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Ajar kami untuk tetap merendah kepada Tuhan, bahwa kehidupan kami di dunia ini terus mengalami banyak penderitaan, banyak kesakitan seperti yang dialami Yabes. Kami tahu hidup di dunia ini tidak mudah. Untuk ini kami bergantung kepada Engkau sepenuhnya. Kami menyerahkan diri kepada Engkau sepenuhnya, supaya kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tambahkan hikmat, pewahyuan yang datangnya dari Tuhan, supaya boleh disampaikan kepada jemaat dan menguatkan jemaat untuk semakin sungguh mengasihi Tuhan. Pada pagi ini kami menyerahkan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari maupun pos-pos PI yang dinaunginya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, masa-masa sekarang ini bukanlah masa-masa yang mudah. Kami menghadapi masa-masa yang sulit, di mana keadaan ekonomi Indonesia terguncang akibat menurunnya nilai mata uang rupiah maupun konflik Timur Tengah maupun lesunya perdagangan internasional. Untuk ini kami mohon Tuhan menolong supaya jemaat tetap terlindung di bawah kasih karunia Tuhan. Supaya Tuhan tetap menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan jemaat. Anak-anak butuh sekolah, butuh biaya besar. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan kecukupan, anak-anak-Mu tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit ini. Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar untuk masalah yang membuat jemaat-Mu ini tidak bisa bergerak leluasa, hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan untuk kondisi negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu negara Indonesia di masa sekarang penuh dilema, ada banyak unjuk rasa yang menuntut peningkatan kesejahteraan rakyat, ada yang menginginkan negara ini tetap mengalami kekacauan. Mereka ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong supaya pemerintah yang ada dan lembaga negara yang ada boleh berpikir jernih, berpikir bijak, mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya. Tuhan tolong supaya negara ini tetap teguh berdiri dan Tuhan yang mengendalikan semuanya. Supaya pemerintah mencari jalan keluar untuk segala kelemahan yang ada di dalam hal ekonomi ini Tuhan. Tuhan berkati seluruh pekerjaan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan konflik di Timur Tengah ke dalam tangan Tuhan. Beberapa waktu ini konflik sudah mereda. Kami mohon Tuhan menolong supaya konflik ini segera berakhir. Israel tidak memperuncing konflik yang baru. Tuhan tolong pemimpin Israel berikan rasa takut akan Tuhan, menyerah pada Kristus Yesus yang memberi mereka kelebihan, keistimewaan, supaya bangsa ini diberkati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan kesempatan ini untuk kesatuan jemaat Gereja Isa Al-Masih di seluruh Indonesia, supaya jemaat Gereja Isa Al-Masih di Indonesia tetap bersatu. Demikian juga untuk gereja kami di tempat ini, biar jemaat-jemaat semakin bersatu, memiliki kesatuan, memiliki persaudaraan. Bahkan di setiap keluarga, kiranya Tuhan menolong supaya ada keharmonisan, ada keterbukaan di dalam keluarga, ada penyelesaian yang baik, supaya di dalam keluarga Tuhan tetap yang dijunjung tinggi dan dimuliakan. Kami tidak ingin ada hal-hal yang buruk terjadi di dalam gerejamu di tempat ini, maupun di setiap jemaatmu, supaya kami terlindung di dalam kasih Tuhan yang besar. Kami tahu hanya di dalam Kristus kami boleh disatukan, karena darah Kristus sudah menyucikan kami semuanya. Kami satu di dalam roh-Mu, karena roh-Mu itu sama yang mendiami hati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sidang Sinode Gereja Isa Al-Masih yang akan diselenggarakan tanggal 28 sampai 30 Juli 2026 di Hotel Haris Surabaya. Kami ingin supaya sidang ini berlangsung dengan lancar, apa yang telah diprogramkan bisa diselesaikan dengan menghasilkan keputusan-keputusan yang penting, yang dapat dijangkau, yang dapat dikerjakan oleh seluruh gereja-gerejamu di Indonesia. Sehingga melalui gereja ini Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan, banyak jemaat baru yang diselamatkan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, silakan duduk dan doa.